Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah secara online hari ini. Apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap kabar adik-adik yang ada di rumah tetap baik-baik saja dan tetap sehat. Seperti biasa nih adik-adik, karena kita mau memulai ibadah kita, mari siapkan buku tulisnya dan juga Alkitabnya. Karena sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Nah, untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk memasuki ibadah sekolah hari Minggu kita, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita mengangkat pujian kita, mari kita bersukaria. Adik-adik tersayang, kembali kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk kasih sayang-Mu. Kami anak-anak-Mu mau mendengarkan lebih banyak cerita tentang Engkau. Kami mau mendengarkan kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau lakukan. Kami ingin jadi anak-anak yang patuh dan taat melakukan semua perintah-Mu. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita angkat pujian kita untuk mengikuti Yesus keputusanku. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu. Hari ini kakak akan bercerita dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai yang ke-40. Namun sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu merenungkan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kalian buka Alkitabnya dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai yang ke-40. Kita sama-sama membacanya ya adik-adik. Filipus membaptis orang Etiopia. Kemudian malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan pergilah ke selatan, di jalan yang turun dari Yerusalem menuju Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sepi." Filipus pun bangun dan berangkat, dan tampak seorang Etiopia yang adalah sida-sida dari seorang pejabat pengadilan Sri Kandake, ratu kerajaan Etiopia. Ia bertanggung jawab atas semua harta sang ratu. Ia telah datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan sedang kembali pulang sambil duduk di dalam keretanya dan membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Roh berkata kepada Filipus, "Pergi dan bergabunglah dengan kereta itu." Maka Filipus berlari ke kereta itu dan mendengar orang itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya.
Filipus bertanya kepadanya, "Apakah Tuhan mengerti apa yang sedang Tuhan baca?" Dan orang itu menjawab, "Bagaimana aku bisa kecuali seseorang membimbingku?" Maka ia mengundang Filipus untuk naik dan duduk bersamanya. Pada waktu itu, bagian dari kitab suci yang sedang ia baca adalah ini. Ia dibawa seperti seekor domba ke tempat penyembelihan, dan seperti seekor anak domba sebelum digunting bulunya, membisu sehingga ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan dirampas darinya. Siapa yang dapat menceritakan keturunannya? Sebab hidupnya telah dirampas dari bumi. Kemudian sida-sida itu menjawab dan berkata kepada Filipus, "Aku mohon kepadamu tentang siapa sang nabi mengatakan ini, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain." Lalu Filipus membuka mulutnya dan mulai dari kitab suci ini ia berkhotbah tentang Yesus kepadanya. Dan saat mereka pergi menempuh perjalanan, mereka sampai di tempat yang berair, dan sida-sida itu berkata, "Lihatlah, ada air. Apa yang menghalangiku untuk dibaptis?" Lalu Filipus berkata, "Jika Tuhan percaya dengan sepenuh hati Tuhan boleh." Lalu ia menjawab dan berkata, "Aku percaya bahwa Kristus Yesus adalah anak Allah." Kemudian sida-sida itu memerintahkan kereta itu berhenti, dan mereka berdua turun ke pasir, Filipus dan sida-sida itu, lalu Filipus membaptisnya. Setelah mereka berdua keluar dari air, Roh Tuhan membawa Filipus pergi, dan sida-sida itu melihatnya lagi, lalu melanjutkan perjalanannya sambil bersukacita. Namun Filipus mendapati dirinya berada di Asdod, dan ketika ia melewati kawasan itu, ia memberitakan Injil ke semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan melakukannya hari lepas hari." Amin. Adik-adik, dari Alkitab yang sudah kita baca tadi, kita melihat Tuhan sendiri melalui malaikatnya itu memberi perintah kepada Filipus untuk pergi menemui seorang sida-sida dari Ethiopia yang saat itu baru pulang dari Yerusalem. Tentunya Tuhan ingin agar kabar baik itu tersebar juga ke seluruh daerah yang lebih jauh selain daerah Yerusalem, dan kepada orang lain selain orang Yahudi, karena Ethiopia itu berada di tempat yang sangat jauh sekali ya adik-adik. Jarak antara Yerusalem ke Ethiopia itu sekitar 4.000 km. Dalam bacaan tadi diceritakan sebagaimana Filipus yang begitu mendengar perintah Tuhan segera melakukannya dengan pergi menemui orang Ethiopia itu, dan atas tuntunan Roh Kudus terjadilah perbincangan antara Filipus dan orang Ethiopia itu yang membuat orang itu menjadi percaya dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan memberi diri untuk dibaptis. Setelah dibaptis, Filipus dengan ajaib dibawa pergi oleh Roh Tuhan dari hadapan orang itu ya adik-adik. Mungkin orang itu sangat kaget pada saat itu, tetapi ia sangat bersukacita karena ia sudah menjadi orang yang percaya dan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, salah satu bagian penting dari cerita ini adalah bagaimana Filipus mendengar dan segera melakukan firman Tuhan. Hal memberitakan firman kepada orang Ethiopia itu mungkin tidak berpengaruh apa-apa ya buat Filipus, karena itu adalah pekerjaan yang sering atau yang biasa sudah dilakukannya setiap hari, yaitu memberitakan firman Tuhan ke orang-orang di berbagai tempat. Namun sebaliknya bagi orang Ethiopia ini, hal ini sangatlah berarti bagi dia.
Jika Filipus tidak melakukan atau masih menunda-nunda untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mungkin orang Ethiopia ini tidak sempat mendengar tentang Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Hal kecil yang dilakukan Filipus, yaitu dengan menemui orang Ethiopia ini, menjadi sebuah langkah awal untuk penyebaran firman Tuhan yang lebih luas lagi, bahkan ke tempat yang cukup jauh ya adik-adik. Sebagai orang yang punya peran dalam istana, Sida-sida ini mungkin kemudian akan menjadi pembawa kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berada di Ethiopia sana ya. Walaupun kita tidak melihat di dalam cerita tadi, tidak dijelaskan bahwa orang Ethiopia ini akan menyebarkan berita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tetapi tentunya jika Tuhan yang merencanakan dan merancangkan hal ini, ada maksud yang penting yang Tuhan ingin lakukan oleh orang Ethiopia ini. Kepatuhan Filipus untuk segera melakukan perintah Tuhan ini merupakan bagian penting dari penyebaran firman Tuhan, bahkan keselamatan bagi umat manusia. Sebagaimana yang Tuhan rencanakan, Filipus menjalankan perannya dengan baik ya adik-adik sebagai orang yang percaya yang telah menerima anugerah dari Tuhan. Nah, di sini ada dua hal yang menarik yang dapat kita renungkan dari cerita ini dan diajarkan kepada kita ya adik-adik. Yang pertama, kita sebagai bagian dari orang yang percaya yang sudah menerima anugerah Tuhan, sebagaimana Filipus dan sudah mengenal firman Tuhan adalah bagian penting dari rencana Tuhan untuk keselamatan umat manusia, termasuk anak-anak yang sudah dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hal itu, hal yang kedua yang perlu kita renungkan adalah seharusnya kita juga patuh dan segera melakukan perintah Tuhan agar orang lain diselamatkan dan beroleh sukacita. Sebagaimana kita yang bersukacita karena percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Jangan menunda-nunda lagi ya adik-adik, dan jangan menolak untuk melakukan kebaikan kepada semua orang sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan. Setiap kita, orang yang percaya, adalah bagian penting dari rencana Tuhan untuk kebaikan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan ini sebagai rasa syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan dan tanda ketaatan kita melakukan perintah-Nya dengan diiringi pujian "Saya Mau Ikut Yesus". Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena sudah menyertai pekerjaan orang tua kami. Bila tadi kami telah mempersembahkan persembahan kami, terimalah persembahan kami ini Tuhan.
Terima kasih juga karena kebaikan Tuhan pada hari ini kami dapat memuji dan mendengarkan cerita tentang Engkau. Firman Tuhan mengajarkan kami sejak kecil bahwa kami adalah milik Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami anak-anak-Mu dapat menjadi anak yang baik dan manis dan tingkah laku, tutur kata dan perbuatan dalam keseharian hidup kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan dalam kehidupan teman-teman kami yang lainnya juga. Tuhan Yesus, banyak yang ingin kami minta, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha Tahu dan Maha Mendengar. Doa ini kami alaskan dalam doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita tiba di akhir ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat pujian kita, Jalan Serta Yesus. Adik-adik, sekolah hari Minggu kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depannya lagi. Untuk adik-adik tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah wajib menggunakan masker. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.